Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ikhwatal iman, teman-teman sekalian, azanillah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pagi ini pelajaran kita terhadap kitab Muhtarat Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, juz yang kedua, dan kita masih di ad-darsus sabi, pelajaran yang ketujuh, tepatnya di bagian tamrinat ya. Jadi insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan menyelesaikan tamrinat yang tersisa di pelajaran ketujuh. Baik. Kita mulai dari tamrinat nomor 5. Silakan Pak Bayu, tafadhol dijawab. Sudah tamrinat 7, Ustadz. Oh, ada tamrinat 7 ya? Berarti tamrinat 8 sekarang ya? Yang 7 yang belum, Ustadz. Baik, silakan. Ta'ammal amsilata summa qara'ul jumalal atiyata Iqra al jumalal atiyata ma'a dhabatil mima wal mudhaf ilaih nakirah ma'rifat ma'a dhabatil mimi, ya Ustaz, wal hurufus sakinatul ukhra. Mim apa harokatnya? Kasroh, Ustaz. Ya, berarti wal hurufi atop. Ma'adzabatil mimi wal hurufi sakinati ukhra. Nah, jadi di sini yang diminta apa Pak Bayu? Perhatikan contoh ya, perhatikan contoh-contoh yang ada. Kemudian baca kalimat-kalimat berikutnya dengan memberikan harokat kepada huruf mimnya dan huruf sukun lainnya. Di situ kan aqra'tum, mimnya sukun. Aqra'tum hadzal kitaba. Sini. Aqra'tum al-Qur'ana, boleh antum domah aqra'tumul Qur'ana, gitu kan? Ara'aitumul mudarrisa atau ara'aitum mudarrisa. Jadi mimnya boleh didomah dan boleh disukun. Nah, itu yang ingin ditegaskan di sini, cara membaca mim dalam domir antum. Ya, boleh disambung, boleh dipisah. Ara'aitum al-mudarrisa. Berarti itu dengan memisahnya, mensukunnya. Kalau disambung ara'aitumul mudarrisa, mendomah mimnya. Baik, coba dibaca Pak Bayu. Aqra'tum hadzal kitabu. Objek. Aqra'tum hadzal kitaba. Nah. Aqra'tum al-Qur'ana. Aqra'tumul Qur'ana. Ara'aytum hamida. Ara'aytum al-mudarisa. Ara'aytumul mudarisa. Alkum hadzal baita. Alakum. Alakum hadzal baita. Alakum baita. Alakumul baita. Kharajat aminata. Kharajat aminatu. Alakum kharajat binta. Al-bintu. Al-bintu.
khorojatil bintu. Man hadal waladu. Man al waladu. Manil waladu. Baik, coba perhatikan di sini Pak Bayu ya. Jadi di sini ketika dia mim, huruf mim ini dalam lapas antum itu bersambung dengan selain yang ma'rifat dengan alif lam. Hada itu kan ma'rifat tapi bukan dengan alif lam ya. Hamid itu ma'rifat tapi dia bukan alif lam, dia alam. Jadi kalau bersambungnya dengan isim ma'rifat yang bukan dengan alif lam maka disukun mimnya. Ara'aitum haza, ara'aitum hamidan, alakum haza. Ini alakum haza. Jadi mim dalam domir antum lakum itu kalau nyambungnya dengan domir dengan isim yang ma'rifat bukan menggunakan alif lam maka mimnya disukun. Kalau dia nyambungnya atau kata setelahnya itu yang makrifat dengan alif lam, Al-Quran dengan alif lam, Al-Mudarris dengan alif lam, Al-Bait dengan alif lam, itu maka cara bacanya mimnya boleh disukun, boleh didommah. Jadi boleh antum baca aqra'tum al-Qur'ana atau disambung aqra'tumul Qur'ana. Ara'aitum al-mudarrisa atau ara'aitumul mudarrisa. Alakum al-baitu atau alakumul baitu. Nah, jadi ini kalau nyambungnya dengan makrifat selain alif lam mim disukun, tapi kalau nyambung dengan makrifat yang ada alif lamnya boleh disukun, boleh di dhammah. Paham insyaallah ini Pak Bayu ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Kemudian kalau untuk yang tak ta'nis sakinah, ya, kharajat. Ini kharajat. Ini kalau nyambungnya dengan isim yang atau huruf setelahnya berharokat. Kharajat itu apabila kata setelahnya itu berharokat a, kharajat a gitu kan. Berarti kata setelah tak ta'nis itu berharokat maka tak ta'nisnya wajib sukun. Kharajat gitu. Aminatu. Ya. Begitupun man sama. Man. Ini. Kalau dia setelahnya adalah huruf yang berharokat. Manha. Manha. Haknya berharokat. Maka wajib sukun. Tapi kalau setelahnya itu adalah yang sukun juga. Kharajat. Nah, kharajat. Di situ lamnya sukun. Ya. Kharajat. Nah, ini boleh dibaca dengan dipisah kharajat al-bintu atau disambung kharajatil bintu. Man al-waladu atau manil waladu. Nah, itu kalau bertemu dua sukun. Jadi kharajat sama lam sukun bertemu dua sukun, maka bacanya boleh dipisah, boleh sambung. Boleh kharajat al-bintu atau kharajatil bintu. Man al-waladu atau manil waladu. Ya. Rumusnya di situ rumusnya. Ya, rumusnya sukun ketemu sukun itu boleh dikasroh sukun pertama. Ini kan sukun ketemu sukun, sukun pertamanya boleh dikasroh. Berarti man al. Ya, man al. Itu man sukun, lam sukun. Maka boleh dikasroh sukun pertama menjadi manil waladu. Manil waladu. Ya. Jadi nil waladu gitu. Kemudian mim ketemu ya mim sukun ketemu sukun. Nah itu. Boleh dipisah, boleh disambung menjadi alakumul atau alakum al atau alakumul baitu. Nah, baik sekarang dibaca Pak Bayu. Praktekkan di sini. Akal tumul mauzu. Mauza. Objek yang dimakan. Akal tumul mauza. Dakhol tumul masjidah. Ke samping ya. Jalas tum fil fasli. Nah, Fahim tumul
Fahimtumud darsa. Nah, Fahimtum darsal fikhi. Sami'tumul adhana. Madza akaltum? Akaltum hadas sayyarata. alakum. Bukan Ala akaltum. Kalau akaltum masa makan mobil? alakum hadas sayyarata. Alakum hazihi as-sayyaratu. Alakum hadhis sayyaratu. Alakumul kitaba. Kutu. Alakumul kutuba. Dia sebagai mubtada muakhar. Asalnya al-kutubu lakum. Itu asalnya. Kemudian dimajukan khobarnya alakumul kutubu. Jadi mubtada khobar itu. Alakumul kutubu. Man hadzal rajulu? Manil fata? Kitabat Katabat tolibatat darsa. disambung karena tak ta'nis bertemu dengan sukun juga. Nyambungnya gimana? Kasroh taknya. Kata batit Khorojatil ana. ini nih di kata bat nomor 12. Diulang nomor 12. Katabat tolibatut darsa. Disambung. Kata batil. Kata batit tolibatat darsa. Tolibatu fa'il. Kata batit tolibatut darsa. Nah, terus Ta'amil mayali. tip. Selanjutnya Pak Asikin nomor 8. Ya, Pak Ustadz. Silakan Pak Asikin. Ya. Ta'amali mayali. Ta'ammal itu fi'il amr. Nah. Ya. Perhatikan berikut ini. Ya, perhatikan berikut ini. Nah, coba untuk perhatikan di situ doroba ditambah hak menjadi dorobahu. Ya. Kemudian dorobathu. Ya. Tinggal disambung aja. Fi'il madi disambung dengan domir nasob. Ya. Fi'il madi antum sambung dengan domir nasob. Ini. Domir nasob namanya. Kenapa dinamakan domir nasob? Karena nanti dia sebagai maf'ul bih. Ya, dia sebagai maf'ulun bihi. Jadi maf'ul bih itu kan kita pernah belajar bisa dari isim zohir, bisa dari isim domir. Nah, ini contoh maf'ul bih dari domir disambung dengan fi'il madinya langsung. Dorobahu, dorobathu, dorobatahu, nah, dorobatahu. Kemudian di sini kalau domirnya ti, haknya berubah harokatnya menjadi kasroh. Dorobatihi, gitu kan? Dorobatihi, dorobatuhu. Nah, baru nanti kalau ketemu dengan mim, maka mimnya dikasih wawu. Dorobtumuhu, itu. Ya, kalau ketemu dengan mim, maka mimnya dikasih wawu menjadi dorobtumuhu. Ya. Baik, silakan dibaca coba nomor 1. Ya, Pak Ustadz. Aina tolibul jadidu. Aro'aitumuhu. Terus Ainal hayatu. Akotal tumuha. Haza
darsu sahlun. Nah, Afahimtumuhu. Ainal mudarisuna. Aro'aitumuhum. baik. Sekarang sambung domir yang di bawahnya. Jadi iqra al-jumal al-atiyata ma'ad dhamiril mazkurati amamaha. Baca kalimat berikut ini dengan menyambung domir yang ada di depannya. Silakan Pak Asikin. Ya. Aro'aitumuhum. Nah, ara'aitumuhum dengan memberikan waw Wow. di mimnya. Terus Fahimtumuha. nah, fahimtumuha ada wawunya. Terus Ya. Gosalatihi. gosalti. Gosaltihi. Nah, gosaltihi haknya menjadi kasroh Kasroh. karena domir sebelumnya anti ya. Anti. Ya. Terus Wajadtuhu. nah, wajadtuhu. Nah, terus Qataltumuha. kotal tumuha ada wawunya ya. Ya. Terus Tumuha. Muha. Tumuhu. nah, sami tumuhu. Nah, Pakai mumtaz. wow ya. Pakai wawu. Tumuhu. Ya. Baik. Syukur, Pak Paham Ustaz. insyaallah Pak Asikin ya. Insya Allah Pak Ustaz. Baik. Pak Gurfas nomor 9. Silakan. Langsung dari pertanyaannya dibaca ya Ustaz ya? Ya. Adkhil alif lam al-ta'rifu At-ta'rifa adhil at-ta'rifa gitu. adkhil at-ta'rifa alal kalimatil lati tahtaha Khotun khotun indal zaum indal luzum. indal luzum iqra al misalainil atiyaini Atiyaini nam al-atiyaini. Terus baca contohnya. indi kitabun dzu ghalafin gilafin ahmaro nah. Terus ainal kitabu zul ghilafil ahmari. Perhatikan di sini coba Pak Gudfas dan yang lainnya perhatikan. Di sini perhatikan kata zu. Ya. Zu itu di sini termasuk asmaul khamsah yang artinya sahibun, pemilik. Ya. Zu itu asmaul khamsah yang artinya sahibun, pemilik, dan kedudukannya sebagai naat. Ya, zu itu kedudukannya sebagai naat. Man'utnya mana? Kitab. Man'utnya kitab. Ya. Nah, perhatikan, kalau man'utnya nakiroh, mudhof ilaih dari zu harus nakiroh. Indi kitabun. Di sini dia nakiroh man'utnya. Mudhof ilaih dari zu itu juga harus nakiroh. Gilafin. Zu gilafin ahmaro. Ya, ahmaro mamnu minas sarfi, jarnya dengan fathah. Indi kitabun, kitab nakiroh, zu gilafin, maka gilaf yang merupakan mudhaf ilaih dari zu juga harus nakiroh. Kemudian kalau man'utnya itu ma'rifat, man'utnya zu ma'rifat al-kitab, maka mudhaf ilaih dari zu juga harus ma'rifat. Ya. Aina al-kitabu, dia ma'rifat dengan alif lam.
maka mudhaf ilaih dari zu juga ma'rifat. Zul gilafi. Al-ahmari, naat dari al-gilab. Ya. Paham ini Pak Gudfas? Paham Ustaz. Jadi kalau man'utnya zu nakirah maka mudhaf ilaihnya zu nakirah. Kalau man'utnya zu ma'rifat maka mudhaf ilaih dari zu juga harus ma'rifat. Baik. Coba baca. Nomor 1. Liman zakal baitu dzu babin akhdara. Ini diperbaiki. Berarti zubabin itu benar atau salah itu? Salah Ustaz. Yang benar Al-bab al-babu. nah, berarti coba baca dengan yang benar coba. Liman zakal baitu dzu al-babu akhdara. Mudhaf ilaih, ingat. Dia jadi kedudukan kata setelah zu itu mudhaf ilaih. Yang namanya mudhaf ilaih itu majrur, tandanya bisa kasroh. Liman zakal baitu dzu al-babi akhdara. Jadi karena al-babi mudhaf ilaih, al-babi ada alif lamnya, maka naatnya ahdar itu juga harus ada alif lamnya. Berarti liman zakal baitu zul babil akhdari. Akhdari apa akhdara Ustaz? Akhdari karena ada alif lamnya nanti. Oh, nah Ustaz. Liman Berarti- zakal baitu zul babil akhdari. Nomor Kalau- 2 apa diulang? Gimana? Nomor ya lanjut Ustaz. Ya. Kalau ingat ya, kalau mamnu minas sarfi kemasukan alif lam maka dia kasroh tanda jernya dengan kasroh. Ya, mamnu minas sarfi kemasukan alif lam tanda jernya dengan kasroh menjadi al-ahdari. Coba diulang. Liman zakal baitu zul babi al-akhdari. Nah, mumtaz. Nomor 2. Nomor 2. Man zalikal fata dzun nazaratin saghiratin. Kok al-fata ada alif lamnya? Maka setelah zu juga pakai alif lam. Jadi dirubah, langsung rubah aja. Oh, langsung rubah. Ya. Man zalikal fata dzun nazarati as-saghirati. Nah, mumtaz. Man zalikal fata dzun nazarati as-saghirati. Baik, nomor 3. Nomor 3. Zalikar rajulu dzul haqibatil jamilati Ya, at-tabibi. dia nanti jadi khobar. Tabib itu khobar. Tabibi masyhurin. Ah, Tabibu khobar, masyhur. khobar. Tabib khobar dari zalika. Zalika mubtada. Ya kan? Zalika mubtada. Ar-rajul badal. Dan juga sekaligus man'ut zuna'at. Al-hakibati mudhaf ilaih, al-jamilati mudhaf na'at. Tabibun khobar dari zalika. Makanya bacanya rofa, tabibun. Paham nggak ini Pak Gudfas? Coba diulang ya, Ustaz. Laki-laki yang memiliki laki-laki yang memiliki tas yang bagus adalah seorang dokter yang terkenal. Berarti tabib itu khobar, penyempurna kalimat, dan dia marfu. Diulang ya, Ustaz. Ya. Dzalikar rajulu
Zul haqibati al jamilati tabibun masyhurun. Nah, mumtaz. Baik, nomor 4. Man zalikal waladu zul qamisi al ahmari. Nah, mumtaz. Nomor 5. Nomor 5. Zalikal fata zul sya'ri at-tawili talibun jadidun. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Nomor 6 sampai berarti nomor 6 antum baca dulu Pak Gurfas. Nomor 6. Nomor 6. Liman daftaru zu ghila, langsung itunya aja ya Ustaz ya. Ya, langsung. Limanil daftaru zul ghilafi al jamili. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Silakan Pak Bujo. Nomor 7 sampai terakhir. Baik Ustaz. Dzalikar rajulu zul nadzarati ya Ustaz. Ya, ada alif lamnya. Zun nazarati. Terus Zun nadzarati al dia sebagai khobar. Laki-laki. Itu laki-laki yang punya kacamata adalah mudir kami. mudiri, oh ya. Dzalikar rajulu dzun nadzarati mudiruna. Ya, mudiruna. Khobar. Nah, terus nomor 8. Dzalikar rajulu dzul qomati ya Ustaz. Ya, Dzul qomati tawilati huwa muazzinu. muadzinu masjidina. Ya, baik. Zalika rajulu zul qamatit tawilati huwa muazzinu masjidina. Laki-laki yang memiliki leher panjang adalah muazzin di masjid kami. Nah, terus nomor 9. Nah, apa ini Ustaz? Najulu. Nazala fi'il madi. Turun. Nazala man. Min. Nazala minas ya. Minas. Ya. Najala minas sayarati. Najala minas sayarati sayarati syabun. Pemuda. Turun dari mobil seorang pemuda. Sabun. Najala minas sayarati syabun lu saya bin ya Ustaz. Ini lihat, dia syabun nakirah atau ma'rifat? Nakirah Ustaz. Maka kata setelah zu juga harus nakirah. Jadi syabun zu thiyabin. Apa ini harokatnya Ustaz? Siyabin. Ya, si. Jamak dari saub. Saubun pakaian. Saubani siyabun. Oh. Siyabin nazifatin. Nah, baik. Itu udah benar ya? Iya Ustaz. Terus nomor 10.
al al majillatu ya, Ya, al-majallatu majalah. Al majallatu datu al majalatu datus suwarin. zatus suwari ada alif lam. Karena al-majallatu pakai Ya, alif lam. datus suwari datus suwari mulawwanatu. Ada alif lamnya juga setelah kata setelah aswar. Datus suwaril mulawwanatu. Mulawwanati. Dia sifat untuk suwar. Jadi al-majallatu datus suwari datus suwaril mulawwanati. Nah. Terus nomor 11. Hadhihid darajatu zatul Ajali. Zatul ajali. Enggak di tasydid itu, Ustaz. Enggak ada tasydid di jimnya. Zatul ajali. Zatul ajalis salasi al ibni libni sohiri. Baik, ya. Jadi artinya sepeda ini yang memiliki 3 roda milik anakku yang paling kecil gitu. Nomor 12. Tilkal masjidu Masa jamak. Tilkal masajidu datul manairi alait Zatul manairil. datu manairil alaiti ya Ustaz. Aliyati aliyatil jamilati. Jamilatun khobar dari tilka. Bukan naat dari ini, Ustaz. Bukan, dia khobar. Jadi kan artinya itu masjid-masjid yang memiliki menara yang tinggi itu adalah sangat indah. Oh, enggak menara yang sangat indah itu. Enggak. Jamilah itu khobar dari tilka. Kenapa masjid-masjid yang memiliki menara yang tinggi? Kenapa? Jamilatun jiddan, sangat indah masjid-masjid itu. Dia khobar. Tilkal masajidu zatul munairil aliyati jamilatun jiddan. Baik, mantap. Jadi di sini perhatikan ikhwan, zu itu untuk mudzakkar, zatu itu untuk muannas ya. Zu mudzakkar, zatu muannas. Jadi kalau kata sebelumnya itu muannas, al-majallatu, ad-darajatu, al-masajidu, itu kan dihukumi muannas. Maka nanti dia pakai zatu. Apabila mudzakkar maka pakai zu, ya. Zu untuk mudzakkar, zatu untuk muannas. Baik, tamrinat nomor 10. Silakan Pak Bayu. Iqra al-amsilata. Iqra'il kalau mau disambung. Sukun berarti dia di kasrah. Iqra sukun, lam sukun maka kasrah. Iqra'il amsilata. Summa kawin jumala mislaha mustakmilan al-kalimata allati bainal al-kalimati. Jamak muannas salim tanda nasabnya kasrah.
mustakmilan al-kalimati allati bainal Kausaini. qausaini. Ya, 2 kurung. Ya, kausain itu 2 kurung. Jadi di sini disuruh baca contoh, kemudian suruh bikin jumlah menggunakan kata-kata yang ada dalam 2 kurung. Yang ada dalam 2 kurung. Coba antum baca contohnya dulu. Nomor 1. Akuratal qadami la'ibatum am kuratas salati. Baik. Nomor 2. A Muhammadan ra'aitu am hamidan. Ra'aita. A Muhammadan ra'aita am hamidan. Terus A kitabal fikhi akhadati akhazta. akhadti Ya, akhazti. Terus am kitabas siroti. baik. Nah, ini antum bikin, ini kan contohnya ini. Ini adalah contoh kalimat. Nah, antum bikin contoh-contoh seperti ini menggunakan kata-kata yang ada dalam 2 kurung ini. Baik, silakan nomor 1. A ngabasan dorobta am mahmudan. Baik. Ya, Abbasan darabta am Mahmudan. Nah, mumtaz. Terus A asirat al asiratul burtuqali. asiral. A asiral burtuqali am Syaribta dulu. saribta am asiral anabi Inabi. inabi. Ya, anggur. Jadi apakah jus jeruk yang telah kamu minum ataukah jus anggur? Gitu. Nomor 3. A ra'aitum sayyarat As-sayyaratal mudiri. sayyaratal mudiri ra'aitum am sayyaratal mudarrisi. Nah, nomor 4. Hadhil majalati Majallata. hadhil majalata qara'tunna tilka Am. am tilka. Am tilka. Nah, terus nomor 5. Am mafatihal baiti. Coba diulang Pak Bayu, terputus suaranya. Ustaz. Ya, silakan. Am Amapati. mafatahil Amiptaha. amiftahal baita. Baiti, mudah-mudah pilih. Amiftahal baiti akhota am miftahas sayyarati. Nah, mumtaz. Baik, syukran, barakallahu fiik. Nah, ini nomor 11 ya. Nomor 11 di sini ta'allam al-kalimati al-atiyata. Pelajari kata-kata berikut ini. Maksudnya pelajari artinya. Ya. Di sini nispun itu artinya apa Pak Asikin, nispun? Ya Pak Ustadz, Nispun artinya apa? ini pecahan nih Pak Ustadz nih. Iya, bilangan pecahan. Pecahan setengah kan Pak Ustadz mungkin Pak Ustadz. Ya, setengah. Nispun setengah. Nispun Sulusun setengah.
Sulusun berarti penambahan di sepertiganya Pak Ustadz kemungkinan. Sepertiga. Ya. Rubu'un Rubu'un seperempat. seperempat. Khumusun. Khumsun seperlima Pak Ustadz. Ya. Sudusun. Sudusun seperenam. Subu'un. Subu'un sepertujuhnya. 6. Sumnun seperdelapan. Ya. Tus'un. Sepersembilan Pak Ustadz. Ya. Usrun sepersepuluh. Seper-10. Jadi ini Ya. angka pecahan ya. Ya. Ini angka-angka pecahan. Jadi bahasa Arab untuk angka-angka pecahan itu ini. Kalau dulu sebelumnya belajar angka biasa wahidun, isnani, salasatun, arba'atun. Kemudian belajar angka urutan al-awwalu, as-tsani, as-salisu, ar-rabi'u gitu kan. Nah, ini sekarang angka pecahannya. An-nisfu, as-sulusu, ar-rubu'u, al-khumsu, ya, as-sudusu, as-subu, as-sub'u, as-sumnu, at-tus'u, al-usyru. Itu angka-angka pecahan. Ya, angka-angka pecahan ya, atau per gitu ya. Sepertiga, seperdua, seperempat, seperlima, dan seterusnya. Ini penggunaannya emang sangat itu Pak Ustadz di Arab Pak Ustadz ya. Iya, Oh gitu. baik. Syukran Pak Ustadz. Apaan. Terus nomor 12 di situ silakan kawin jumalan musta'milan al-kalimati al-atiyata. Bikin jumlah menggunakan kata-kata berikut ini. Ya. Baik. Silakan Pak. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa bikin jumlah menggunakan kata-kata berikut ini? Pak Gudfas, silakan Pak Gudfas. Yang lain dulu Ustadz, Ana mau mikir. Ya Pak Ustadz, saya coba Ustadz nih. Ya, silakan Pak Sikin. Dahola ini masuk Pak Ustadz ya kemungkinannya. Ya. Dakhola masuk, bahasaan itu mencari, al-usbu al-madi pekan lalu, al-barihata kemarin malam, ziyaratun ziarah, zu sahib, nispun seperdua atau setengah. Ya. Dahola Muhammadun al-masjidah. Gimana Pak Ustadz? Dakhola Muhammadun al-masjidah. Nah, Ya. terus Muhammad masuk ke masjid dan mencari siapa gitu. Lanjut disambung. Oh disambung Ustadz ya? Ya. Dakhala Muhammadun al-masjidah wa bahasaan jadidun. Wa bahasaan Jaidun. Mencari Jaid Pak, Jaidun. Ya, berarti wa bahasaan Zaidin. Wah bahasaan Jaidin. Nah, Jaidin bahasanya udah masalah tadi. Jaidin. Asubi apa? Al usbiu il. Gini dulu. Gini, teman-teman gini. Coba bikin pakai bahasa Indonesia dulu yang lengkap, misalnya Muhammad telah masuk ke masjid pekan lalu, gitu kan, dan mencari Zaid, ya, mencari Zaid, kemudian mereka berdua ziarah ke rumahnya Ali, misalnya kemarin malam, gitu kan, kemarin malam. Tinggal zu dan nisbnya, gimana caranya biar masuk ke kalimat, baru disusun ke bahasa Arab. Ini PR aja ya. Ya Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz. Iya Pak Bayu ya, yang lain Ya. wajib nih, wajib jadi bikin paragraf kayak cerita gitu. Namun semua kata-kata ini masuk. Semua kata-kata ini masuk. Ya, dahwala masuk, bahasaan masuk, al-usbu al-madi masuk, al-barihah masuk, ziarah masuk, zu nisb juga masuk dalam kalimat. Ya. Jadi bikin
cerita mungkin berapa baris gitu, tapi semua kata-kata ini masuk. Semua kata-kata ini masuk. Artinya Nggak boleh diulangi, nggak ada Ustaz. yang masuk. Hah? Artinya diulangi lagi, Ustaz. Dakhola itu masuk, bahasaan mencari, bahastu angka, misalnya saya mencari kamu. Bahastu anil qalami, saya mencari pulpen, gitu kan. Al-usbu al-madi, pekan lalu. Al-barihata, al-barihata itu kemarin malam. Al-barihah kemarin malam. Ziyaratun, ziarah. Zu itu bermakna sahib, pemilik. Zu. Nisfun, seperdua atau setengah. Kemudian di sini ada al-kalimatu al-jadidatu, ya, kalimat jadidah. Ini mufradat baru, Ikhwan. Coba diperhatikan. Miknasatun jamaknya makanisu, miknasatun jamaknya makanisu itu artinya apa Pak Bayu? Miknasatun Setrika apa kipas ya? sapu. Oh, bagus. Afwan, Ustaz. Miknasatun sapu, Ikhwan ya. Miknasatun sapu. Makanisu. Itu jamaknya. Miknasatun, miknasatani, makanisu. Sapu. Sapu lantai. Ya, miknasatun. Kemudian sulamun. Apa artinya sulamun, Pak Sikin? Sulaman kalau tidak salah tuh tangga Pak Ustadz ya. Tangga. Nah, Sulamun ya. sulamun tangga. Ya, sulamun tangga, jamaknya salalimu. Sulamun, sulamani, salalimu. Baik itu tangga rumah atau tangga yang dibuat dari kayu, besi, apa. Pokoknya semua jenis tangga itu bahasa Arabnya sulamun. Oh sama semua Pak Ustadz ya. Iya ya. Ya, sulamun misalnya mau minjem tangga sama tetangga. Iya. Nah, berarti Sulamun ya. sulamun, tangga. Manarotun. Apa manarotun Pak Gudfas? Kurang tahu Ustaz. Menara. Tadi udah ya. Manarotun, menara. Ya. Manarotun, manairu jamaknya. Manarotun, manarotani, manairu, menara. Lil masajidi, misalnya. Lil masajidi, manairu, aliyatun. Masjid punya menara-menara yang tinggi. Gitu kan? Manarotun, menara. Baik. Nazaratun, artinya apa nazaratun Pak Pujo? Lupa saya, Ustaz. Kacamata. Oh, kacamata. Ya, nazarah itu kacamata. Nazaratun, nazaratani, nazaratun. Nazaratun, jamaknya pakai jamak muannas salim. Nazarat, ya, banyak kacamata. Misalnya, rajulun zu nazaratin. Ya, laki-laki yang berkacamata gitu. Ra'aitu rajulan za nazaratin. Saya melihat laki-laki yang pakai kacamata. Gitu. Nazarah, kacamata. Ajalatun, apa ajalatun Pak Bayu? Ajalatun. Roda. Roda. Ya, roda. Misalnya kalau sepeda punya 3 roda. Ya, ad-darajatu zatu ajalatin zatul ajalati ats-tsalati gitu. Sepeda yang punya 3 roda. Ajalah itu roda. Ajalatun jamaknya ajalun. Ya. Jadi ad-darajatu zatu al-ajalis salasi. 3 roda. Baik. Lihyatun. Apa lihyatun Pak Sikin? Lihiyatun itu jenggot laki-laki Pak Ustadz ya. Ya, jenggot. Oh iya ya. Lihyatun jenggot, jamaknya liha atau luha. Jamaknya Pak luha atau liha Pak Ustadz? Ya, boleh dua-duanya, boleh liha, Oh boleh iya ya. luha. Iya ya. Betul. Baik.
Kalau kita baca al-hayyah, artinya apa al-hayyah? Al-Hayyah. Ular itu ya. Ular. Nah, al-hayyah ular. Ya, al-hayyatu ular. Suratun itu gambar. Suratun gambar, jamaknya suwarun. Suratun gambar, jamaknya suwarun. Iza'atun. Apa iza'atun Pak Gurfas? Pas Ustad. Iza'atun Pak Pujo apa? Tidak tahu Ustaz. Pak Bayu? Sama Ustaz. Kemarin udah lewat. Iza'ah. Iza'atun. Saluran. Saluran penyiaran itu. Ya, saluran Radio. penyiaran. Radio Pak Ustadz ya? Kalau radio itu mizya'. Mizya'un. Pakai ada Hmm. mimnya. Mizya'un. Kalau iza'ah itu salurannya. Oh, beda ya, beda Pak Ustadz ya? Ya. Saluran penyiaran. Kalau bahasanya apa ya? Bahasa enaknya ya? Saluran emang ya? Channel Pak Ustadz, channel. Ya, channel. Iya. Channel. Alin, itu apa alin? Pak Bayu, alin. Tinggi. Alin itu tinggi. Ya. Aliyatun aliyatun muannasnya. Misalnya al-jibalu alin, antum bilang. Gunung-gunung itu tinggi. Tinggi. Iya. Al-jabalu alin, gunung tinggi. Al-jibalu aliyatun, gunung-gunung itu tinggi. Alin muzakkar Pak Ustadz. Ah? Alin muzakkar Pak Ustadz ya? Ya, alin Ah. mudzakkar, aliyatun muannas. Oh iya ya. Misalnya al-manaratu aliyatun, gitu kan? Menara-menara itu tinggi. Tinggi. Baik. Sabunun, sabun itu sabun ya. Sabunun sabun. Al-barihata itu kemarin malam. Al-barihata kemarin malam. Mulawwanun itu diwarnai. Mulawwan itu berwarna. Mulawwan itu berwarna. Misalnya saya mau pensil warna. Ya, apa bahasa Arabnya pensil, Pak Bayu? Pensil Bukan hewan kolamun apa? ya Ustaz ya? Hah? Kolamun pulpen. Kalau pensil? Kolam rosos. Nah, kolamur rosos. Kalau pensil berwarna? Kolamun rohos launun. Mulawwan. Itu ya. Kolamun. Ya, kolamun. Al-kolamu al-mulawwanu. Gitu. Ya. Pulpen yang berwarna atau al-kolamu ar-rososu al-mulawwanu. Ya, pensil warna. Mulawwan. Itu berwarna. Nah, misalnya as-saubu al-mulawwanu bil ahmari. Gitu. Baju yang diwarnai dengan warna merah. Gitu. Al-mulawwan. Asirun. Jus ya, perasan. Asir itu perasan atau jus. Ya. Sirup ya Asir. Ustad. Ya, sirup bisa, sirup. Bisa sirup. Burtuqalun jeruk, burtuqal jeruk. Sobahun pagi hari ya. Sobahun pagi, sobahul khair, sobahun nur. Sobahukum mubarakun misalnya, pagi kalian yang penuh keberkahan. Sobahun mubarak, pagi yang penuh berkah. Sobah pagi. Kuratul qadami, sepak bola ya. Bola kaki. Ya. Kurah itu bola, al-qadam itu kaki. Berarti sepak bola. Kuratul qadami. Kuratus sallati. Kurah itu bola, as-sallah itu keranjang sebenarnya.
Salah itu keranjang, maka di sini namanya basket ya. Qurratus sallati itu basket. Karena boleh yang dimasukkan keranjang. Basket. As-sallah itu kalau letter luck-nya keranjang. Kalau digabung qurratus sallah maka basket. Nispun seperdua atau setengah. Nispun seperdua atau setengah. Masya yamshi berjalan. Masya yamshi berjalan, jalan kaki. Ya. Zahaba pergi, masyan alal akdam, jalan kaki. Ya, masya Muhammadun ilal masjid. Muhammad berjalan kaki ke masjid. Ya. Masya berjalan kaki. Akhoza itu mengambil. Akhoza mengambil. Wado'a meletakkan. Akhostu wa wado'tu. Misalnya, akhostuhu wa wado'tuhu. Saya mengambilnya dan meletakkannya. Gitu. Akhoza mengambil, wado'a meletakkan. Wajada menemukan. Wajada menemukan. Ya, atau mendapatkan. Wajada. Bahasaan itu mencari. Bahasaan mencari. Tapi ini kosakata yang ada di pelajaran ke-7 ini, Ikhwan. Ini kosakata baru yang ada di pelajaran ke-7 ini. Baik, tafadhol jika ada yang ingin ditanyakan seputar pelajaran ke-7. Pak Ustadz, Ya, silakan Pak Sikin. saya mau nanya yang di latihan 9 nih Pak Ustadz, yang mengenai ada yang nakiroh ini Pak Ustadz. Ya. Itu yang terakhir itu kan yang di kitabun zu gilafin ahmaro. Ahmaro Ya. ini itu isim juga Pak Ustadz, artinya Dia polanya af'alu. Setiap yang pola af'alu itu kan Ya. dia mamnu minas sorfi. oh iya ya. Ya. Ya Dia fathah dia sifat, Pak. dia sifat naat Ya. untuk gilab. Ya. Gilab apa harokatnya di sini? Ini gimana Pak Ustadz? Gilab harokatnya apa? Kasroh. Kasroh. Ya, maka naatnya juga harus kasroh. Nah, karena dia mamnu minas sorfi, tanda kasrohnya fathah. Fathah. Dia tidak Makanya bertanwin Pak Ustadz ya? Ya. Tidak. Iya ya. Minas sorfi tidak bertanwin, betul Pak Ustadz ya. Tidak bertanwin dan juga tidak boleh kasroh. Kecuali kalau ada alif lam maka baru dia kasroh. Makanya di contoh yang kedua al-ahmari gitu. Karena ada alif lamnya. Alif lam ya, iya ya, betul. Paham insya Allah Pak Sikin ya? Ya, syukuran Pak, makasih. Insya Allah. Yang lain Ikhwan, ada yang ditanyakan? Pak Bayu, paham nggak ini pelajaran ke-7 ini? Kaidah-kaidahnya. Ini yang apa Ustaz? Yang tadi latihan 9 yang nomor 3. Nomor 3 ya? Ya, kalau yang rojulu itu badalnya Ustaz ya? Ya, badal dari zalika. Pokoknya kaidahnya kan isim isyarah setelahnya ma'rifat dengan alif lam, maka yang ma'rifat dengan alif lam itu jadi badal untuk isim isyarah. Dulunya itu yang kepemilikan, hakikatnya itu apa namanya? Nah, zunaat dari ar-rajul. Jadi zunaat dari ar-rajul. Nah, hakibah nanti sebagai mudhaf ilaihnya zu. Karena zu itu harus punya mudhaf ilaih. Syaratnya jadi asmaul khamsah harus punya mudhaf ilaih. Ya, jadi harus ada zu malin misalnya. Zu yadain, zu kitabin, zu baitin, harus ada mudhaf ilaihnya zu itu. Kalau asmaul khamsah mungkin sedikit ini Ustaz, kan bisa mudhaf ke apa namanya? Abuka. Iya, syaratnya jadi asmaul khamsah itu syaratnya harus mudhaf ke selain iya. Pokoknya apapun mudhaf ilaihnya boleh selain iya. Ya, kalau dia iya mudhaf ilaihnya maka bukan asmaul khamsah lagi. Misalnya abi, ahi, nah itu bukan asmaul khamsah. Karena apa? Karena mudhaf ilaihnya iya.
Syaratnya itu mudhaf ilaihnya harus selain iya. Apapun itu. Pokoknya selain iya. Paham nggak Pak Bayu ini? Ya Ustaz. Berarti abu ka itu kan mudhaf ilaihnya. Dia bukan iya, maka sah untuk dijadikan asmaul khamsah. Tapi kalau yang do ke isim domir ada enggak ya Ustaz? Apa? Bisa. Oh bisa ya. Iya, bisa. Cuman biasanya dia itu zu itu dimodofkan biasanya ke isim jenis, Pak. Pak Bayu. Zu dimodofkan kepada isim jenis. Ya. Isim jenis itu adalah isim yang memiliki banyak macam gitu kan. Hakibah misalnya. Tas itu kan banyak jenisnya, banyak macamnya. Maka itu bisa jadi mudhaf ilaihnya zu. Jadi ada catatan di sini kalau zu itu biasanya mudhaf ilaihnya itu isim jenis, isim yang memiliki banyak macam. Ya, banyak jenis. Misalnya kayak gini. Ilmu itu jenis, isim jenis apa enggak Pak Bayu ilmu? Banyak juga Ustaz. Banyak jenisnya. Berarti antum katakan rajulun zu ilmin gitu. Zu ilmin. Rumah itu banyak jenisnya. Berarti bisa antum katakan zu baitin. Mobil itu banyak jenisnya. Berarti antum bisa katakan zu sayyaratin. Jelas insyaallah Pak Bayu ya. Ya Ustaz. Baik. Ada lagi yang ditanyakan yang lain? Latihan nomor 10 Ustaz. Nomor 10. Yang itu apa namanya? Maf'ulun bihnya dikedepankan semua Ustaz. Iya. Iya. Sebenarnya boleh asyaribta asirul burtuqali am asirul inabi itu boleh. Nah, tapi kan supaya selaras dengan contoh yang ada di atas, itu kan maf'ul bihnya didepankan semua. Akuratal qadami la'ibtum am kuratas sallati. Kalau ditanya ala'ibtum kuratal qadami am kuratas sallati itu boleh juga. Fi'ilnya dulu baru maf'ul bihnya boleh, atau maf'ul bih dulu baru fi'il juga boleh. Oh. Berarti urutannya dibolak-balik boleh Ustaz itu? Iya, boleh. Nah, syukran Ustaz. Baik, Afwan. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau enggak ada mungkin insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke Ad-Darsus Samin ya, pelajaran ke-8. Ini lebih pendek pelajaran ke-8 ini karena masih berkaitan dengan itu juga dengan penggunaan domir atau menyambung domir kepada fi'il madi ya. Kalau yang sebelumnya itu kan hubungannya dengan mutakallim sama muhotob. Nah kalau di pelajaran ke-8 ini menyambung fi'il madi dengan domir goib. Domir goib, kata ganti orang ketiga. Insya Allah di pelajaran ke-8. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan sampai sini ya Pak Bayu ya. Iya Ustaz, ya. Baik. Syukran Ikhwan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.